Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pendeta Paulus Heri Susanto dari Jombang. Istri saya 1, anak 3. Saat ini kami berumur 61 tahun. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan kami untuk memberikan testimoni, sebuah kesaksian pengalaman hidup di mana tepatnya pada tanggal 1 Agustus saya dan istri saya terpapar COVID-19. Dan waktu itu kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan telah menyediakan rumah sakit royal, sehingga kami dapat dirawat inap di Rumah Sakit Royal Rungkut, Surabaya. Jam 6 sore kami diterima di UGD. Langsung diadakan pengecekan. Tapi sebelumnya kami sudah positif COVID. Hasil swab istri dan saya positif COVID. Setelah saya masuk di rumah sakit, dalam pikiran saya antara mati dan hidup. Karena kami sudah mengalami bahwa di seluruh dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID yang mengakibatkan banyak orang yang meninggal. Sehingga dengan adanya pandemi COVID, hampir seluruh masyarakat, bukan hanya saya, Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami yang namanya resesi ekonomi, kegoncangan ekonomi, kesulitan, bahkan kematian yang melanda seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pada waktu kami mendengar kami COVID, langsung saya mengalami stres berat. Dan saat itu juga saya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan
Pada awal tahun ini, sejumlah rumah sakit di Surabaya tidak bisa menerima pasien baru COVID-19 karena telah penuh. Salah satu di antaranya adalah Rumah Sakit Royal Surabaya yang mengalami kelebihan kapasitas pasien COVID-19. Di rumah sakit yang berada di kawasan Surabaya Timur ini, dari 24 bed perawatan di ruang isolasi khusus telah terisi semua. Bahkan 4 pasien COVID untuk sementara harus dirawat di ruang IGD karena menunggu ruang isolasi kosong. Menurut Humas Rumah Sakit Royal Surabaya, Dr. Dewa Nyoman Sutanaya, mengantisipasi banyaknya pasien COVID-19 ini, pihak rumah sakit berencana menambah kapasitas tempat tidur pasien. Namun penambahan tempat tidur ini masih disesuaikan dengan kondisi dan jumlah perawat yang ada. Selain itu, Rumah Sakit Royal Surabaya juga akan menambahkan ruang ICU dengan kapasitas 2 tempat tidur khusus pasien COVID dengan kondisi medis berat. Setelah diadakan pengecekan pada waktu itu, istri saya boleh pulang karena kondisinya jauh lebih baik dan saya harus rawat inap karena hasil tes foto ronsen, tes darah, D-dimer, dan lain-lainnya menunjukkan hasil yang sangat buruk karena keterlambatan saya 4 hari. Saya mengalami COVID tapi tidak saya tes swab. Sehingga pada waktu itu saya harus mengalami rawat inap. Nah, sejak malam itu juga saya langsung ditangani oleh tim dari dokter, perawat dengan sangat memuaskan. Sampai akhirnya saya masuk di ruang kamar inap dan malam itu juga apa yang ada dalam pikiran saya adalah satu ketakutan, di mana sebelumnya teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Dan COVID ini tidak melihat status ekonomi. Dari mulai yang tidak punya duit, yang sedang, yang kaya, yang konglomerat, semuanya meninggal. Dan saat itu, malam saya tidur, ada suara cross blue. Sebentar lagi geledekan lewat dengan membawa terpal yang berwarna orange. Orang meninggal 2 sampai 3 dalam waktu semalam. Sehingga malam itu saya lebih stres dan tidak bisa tidur. Waktu itu yang ada dalam benak pikiran saya, apakah Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup? Kalau memang Tuhan masih memberi kesempatan saya hidup, kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami, berikan kesempatan untuk kami boleh menikmati. Izinkan kami untuk kami menyelesaikan tugas-tugas pelayanan kami sebagai seorang gembala sidang. Tetapi kalau Tuhan berkehendak lain, kami harus pulang ke rumah Bapa. Kami siap
biar kehendak Tuhan yang jadi. Malam itu kami nggak bisa tidur. Pagi-pagi kami hubungi Bapak Gembala senior kami, Bapak Dr. Samuel Hosea sebagai Ketua Sinode GAB. Saya ceritakan kalau malam ini saya masuk rumah sakit Royal, saya kena COVID. Saya minta tolong didoakan. Lalu saya juga menghubungi seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam sinode. Juga kami menghubungi seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam wadah Bamak Kabupaten Jombang, karena kami sebagai ketua Bamak Jombang selama 6 periode ini. Kami juga menghubungi teman-teman kami, para hamba-hamba Tuhan senior. Saya minta tolong dibantu doa. Setelah itu, saya didoakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Satu saat, Bapak Dr. Samuel Hosea mengatakan, 2 hari lagi mujizat kesembuhan terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya aminkan dalam hati saya. Sekalipun antara iman dan kenyataan yang saya alami, saya belum melihat bukti. Tapi saya percaya akan firman Tuhan. Saya teringat dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17. Firman berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan mempermuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sejak malam itu, iman kami berubah. Saya tidak lagi stres. Saya bersuka cita. Dan doa saya rubah. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang tidak ada batasnya, yang selalu mengasihi hidup saya, dan karena kuasa darah Kristus yang tidak ada batasnya, yang sanggup melakukan mujizat. Dan malam ini kami percaya mujizat itu sudah terjadi. Aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Setelah saya berdoa, hati saya sukacita, semangat hidup saya bangkit. Setiap pagi karena saya tidak bisa tidur, saya mengikuti doa pagi. Jam 5 sampai jam 6.
ketika saya mendengarkan khotbah dari Pendeta Yohanes Jombang, saya merasa dikuatkan. Iman saya bangkit. Setiap hari saya mendengarkan khotbah doa pagi dari beberapa gereja. Saya tidak lihat mereknya, tapi firman Tuhannya yang saya lihat. Dan saya dikuatkan. Sehingga pada hari Rabu, tepatnya karena secara rohani saya dikuatkan, semangat saya timbul dari pihak keluarga, itu selalu support saya dengan mengirimkan makanan. Sekalipun pada waktu itu saya merasa pahit, tapi saya paksa untuk makan sehingga saya bisa segera kembali. Dan saat itu dengan pelayanan melalui Rumah Sakit Royal dari tim dokter yang menangani, suster, dokter yang ramah, yang baik, yang selalu setia memperhatikan saya dari mulai pengecekan saturasi oksigen, tekanan darah, tes darah, D-dimer, foto torak, IL-6, dari dokter jantung direkam jantung saya, dilihat apakah ada pengentalan dan pembekuan darah dalam saluran darah saya, dicek tidak ada penggumpalan, tidak ada penyumbatan, semuanya berjalan dengan baik. Sekali lagi, dengan adanya pemeriksaan dokter, saya merasa campur tangan Tuhan yang luar biasa, sehingga dengan segala macam cara, obat-obatan, semuanya disuntikan dalam tubuh kami. Tepatnya hari Rabu, kami dimasukin plasma darah. Pada waktu itu, ada beberapa teman saya, dia berkata, tolong tunda dulu, jangan dimasukkan, karena ada beberapa yang dimasukin meninggal karena nggak cocok. Saya tunda 2 jam, saya konsultasi dengan dokter dan teman-teman dan pihak keluarga dan saudara. Akhirnya saya memutuskan, saya imani bahwa plasma darah yang dimasukkan dalam tubuh saya adalah plasma darah Yesus. Jadi saya optimis, saya yakin pasti cocok. Begitu jam 1 malam sampai jam 5 pagi, keesokan harinya tubuh saya menjadi seger. 2 hari kemudian ditambah 1 bag lagi, lebih seger lagi. 1 hari kemudian saya sudah tidak lagi merasa kesakitan. Awalnya saya pakai tidur, rubah posisi bangun, badan saya ngos-ngosan, sesek, batuk-batuk, dada saya sakit. Tapi setelah saya dijamah Tuhan dengan doa melalui hamba-hamba Tuhan, iman saya bangkit, dengan dokter tim yang melayani dengan baik, maka saya menerima mukjizat yang luar biasa. Pemulihan demi pemulihan mulai terjadi. Dokter paru memberikan saran, Pak Heri, ini ada terapi telungkup, dadanya dikasih bantal.
dicoba 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit, 20 menit, setiap hari 3 kali, pagi, siang, sore. Tidurnya Pak Heri juga harus miring kanan, miring kiri. Saya melakukan apa yang disarankan oleh Bu Dr. Bin, dokter paru-paru Rumah Sakit Royal yang ramah, baik. Setelah saya melakukan kegiatan itu, besoknya itu lendir dalam tubuh dada saya ini keluar terus. Nah, ketika lendir itu keluar, pernapasan saya berubah. Saya menjadi lega. Besoknya saya bisa bangun, nggak sesek lagi. Saya bisa langsung mandi, karena selama 1 sampai tanggal 9, 10 hari saya terbaring dan 10 hari saya tidak bisa bangun, nggak mandi. Bagaimana rasanya orang nggak mandi 10 hari? Nah, setelah semuanya itu kami lalui, kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa. Setelah itu setiap pagi saya melakukan kegiatan olahraga tanpa oksigen. Waktu itu saya tes dengan oksigen 10 menit, tanpa oksigen 7 menit. Dan itu saya lakukan setiap pagi. Lalu perubahannya berubah. Terus membaik. Sampai saat ini saya mendapatkan mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Dan pengalaman-pengalaman yang saya berikan ini, jujur saya katakan, sebagai seorang penderita COVID, itu pikirannya antara mati dan hidup. Dan pada waktu itu saya tidak memilih mati, saya memilih hidup. Sebab itu saya terus berjuang. Selama saya 2 minggu di Rumah Sakit Royal, saya ini seperti orang di penjara. Di mana tidak di penjara, yang namanya tangan dirantai dengan infus, pakai oksigen, di tempat tidur sakit, mulut pahit, tidak bisa makan dengan enak. Tapi semuanya itu saya lakukan, saya tidak mau memanjakan diri saya. Saya paksa, sekalipun mulut pahit, saya paksa makan. Sekalipun tubuh saya lemah, saya paksa. Sekalipun telungkup itu sakit, saya paksa. Saya memaksakan diri saya, olahraga saya paksa. Semuanya berjalan dengan baik. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Biarlah pengalaman hidup saya selama ada di rumah sakit ini bisa menjadi berkat bagi para pasien yang mengalami COVID. Kita mau sembuh, mau hidup, mau mati, itu pilihan saya, pilihan kita. Tergantung bagaimana cara kita berjuang untuk kita melawan COVID ini. Semangat! Sebab itu sekali lagi, kami, Pendeta Paulus Heri Susanto, sekeluarga, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Yang pertama kepada Tuhan Yesus yang sudah menjamah, yang sudah melakukan mukjizat sehingga kami boleh mengalami kesembuhan. Yang kedua, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta senior yang sudah membantu saya dalam doa, dari mulai Bapak Dr. Samuel Hosea, seluruh sinode, seluruh pendeta yang ada di Kabupaten Jombang yang bergabung dalam Wadah Pamat, pada rekan-rekan hamba Tuhan
baik itu Ibu Pendeta Christine Kabo, Bapak Pendeta Hermes, Bapak Pendeta Yohanes Naftali, juga saudara-saudara saya Bapak Pendeta Guana Tanjung, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, masih banyak saudara-saudara kami yang lain. Dan juga kepada Rumah Sakit Royal, seluruh tim yang menangani, dari mulai Dr. Win, spesial paru-paru, Dr. Isnaini, dokter jantung, dan satu lagi dokter penyakit dalam, suster perawat OB yang sudah melayani kami dengan ramah, baik, tepat pada waktunya. Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada owner, pemilik rumah sakit ini. Kiranya dengan adanya pelayanan yang baik, kualitas yang baik, maka kami berdoa Rumah Sakit Royal Surabaya yang ada di Rubus akan menjadi rumah sakit teladan yang baik, rumah sakit yang berkualitas, dokter-dokternya punya kualitas. Dan kami juga berdoa untuk seluruh tim dokter, suster, OB, supaya Tuhan memberikan perlindungan secara khusus, dijauhkan dari penularan secara COVID-19, karena dokter, suster ini adalah orang-orang yang berhati mulia, yang mau menolong orang-orang yang kena COVID dan berisiko tinggi tertular. Sebab itu kami memberikan penghargaan dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya agar Tuhan melindungi, supaya dokter-dokter, perawat tidak tertular COVID. Dan banyak di antara dokter perawat yang sudah menjadi korban, mereka meninggal tertular pasien COVID. Sebab itu kami berdoa supaya seluruh dokter, suster, tim yang ada di Rumah Sakit Royal ini diberi kesehatan oleh Tuhan, dijauhkan dari penularan COVID, dan mereka sudah berkorban meninggalkan keluarga. Ada beberapa dokter yang harus menginap di apartemen, tidak berani ketemu dengan keluarga. Mereka berkorban untuk menolong orang-orang yang kena COVID. Sebab itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada seluruh keluarga besar yang sudah mendukung saya, baik itu secara support, secara doa, materi, dan keuangan. Terakhir, apabila ada dalam tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, khususnya bagi dokter, pelayan, suster yang sudah melayani kami selama kami ada di rumah sakit, kami selalu merepotkan, selalu memanggil suster, infusnya buntu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada sebuah pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak.
sekalipun kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, masih ada banyak kekurangan. Sekali lagi, atas nama Heri Susanto dan keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati.